Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diatri Elisa Santuri dengan NIM 0320210013 dari Prodi Nurse 1A Stiker Santai Elizabeth Medan. Sekarang saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf ini terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tangkapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf sirkuit atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf pusat. Bagian ini, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Marilah kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% cula jantung. Bagian utama otak ini adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrum, dan batang otak. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Bagian ini, di mana otak besar ini merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebrum. Yang ini, di mana otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan parol. Otak kecil ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu batang otak. Yang ini, di mana batang otak ini merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan otak tengah. Yang pertama yaitu medula oblongata, di mana medula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung terbagi menjadi dua lapis. Itu lapisan dalam dan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua yaitu pons. Pons ini terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan thalamus, dan dalam banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Yang selanjutnya yaitu otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, penghantar atau pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung banyak syaraf. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf Levy. Yang ini, di mana sistem saraf Levy ini atau sistem saraf perifer meliputi saluran jaringan syaraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf Levy yaitu
somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian saraf pipi. Pertama yaitu sistem saraf somatik. Bagian ini, di mana sistem saraf somatik ini kerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua yaitu syaraf kranial. Syaraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari yang pertama serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial terdiri atas beberapa syaraf berikut ini. Yang pertama, syaraf olfaktorius. Yang ini, di mana syaraf olfaktorius ini merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Syaraf optik yang kedua, bagian ini, di mana syaraf optik ini merupakan syaraf sensorik impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Yang kedua yaitu syaraf oculomotorius. Bagian ini, di mana syaraf oculomotorius ini merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Yang selanjutnya yaitu syaraf trakeal. Bagian ini, di mana syaraf trakeal ini adalah syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Yang selanjutnya yaitu syaraf trigeminal. Bagian ini, di mana syaraf trigeminal ini kranial terbesar, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Yang selanjutnya kita masuk ke syaraf abdusen. Bagian ini, di mana syaraf abdusen ini merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Yang selanjutnya yaitu syaraf fasial. Bagian ini, di mana syaraf fasial ini merupakan syaraf gabungan. Yang selanjutnya yaitu syaraf vestibulo-cochlearis. Bagian ini, di mana syaraf ini hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya yaitu syaraf glossopharyngeal. Bagian ini, di mana syaraf ini merupakan syaraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginterfasi untuk dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Yang selanjutnya yaitu syaraf vagus. Bagian ini, di mana syaraf vagus merupakan syaraf gabungan neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Yang selanjutnya yaitu syaraf aksesori. Bagian ini, di mana syaraf aksesori ini merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Yang selanjutnya yaitu syaraf hipoglossal, termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Nah, selanjutnya kita masuk ke syaraf spinal. Syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf. Ini, di mana syaraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Syaraf epinal ini diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Yang pertama, syaraf cervix terdiri atas 8 pasang. Yang kedua, syaraf toraks terdiri dari 12 pasang. Bagian ini sampai ini. Yang ketiga yaitu syaraf lumbal terdiri atas 5 pasang. Bagian ini. Yang keempat yaitu syaraf sakral terdiri atas 5 pasang. Yang ini. Dan yang terakhir yaitu syaraf koksigen terdiri atas 1 pasang. Yang ini.
setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral saraf, kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang menial, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf otonom atau yang disingkat dengan SSO. Merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscer serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input voluntar. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam, hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO ini menerima intervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis. Pada SSO ini secara anatomis berbeda dengan perannya. Yang pertama, divisi simpatis atau thoraculum bual memiliki satu neuron praganglionik pendek dan satu neuron postganglionik. Yang kedua yaitu divisi parasimpatis atau croni aksakral memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Yang ketiga yaitu neurotransmitter atau acetylcholine dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut cholinergic norepinephrine dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergic norepinephrine, dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Selanjutnya kita masuk ke gerak refleks bagian ini, di mana gerak refleks ini pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh respon reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensorik. Lalu, neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu yang pertama yaitu dendrit. Yang ini, di mana dendrit ini adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua yaitu akson, bagian ini, di mana akson dari dendrit informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga yaitu ujung saraf, bagian ini, di mana ujung saraf ini sistem saraf informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.